Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Ya, baik, kita sesuai tema. Hukum berkurban untuk yang dihadiahkan untuk orang yang sudah wafat. Ya, kita buka dari referensi ya. Umi enggak kopi karena memang kalau di kopi ini agak berantakan hasilnya karena ini kitab ya. Kitabnya juga kitab agak kagak ada harokatnya, gundul ya Bu ya. Umi ambil referensi dari kitab Wizarah Al-Awqaf wa Asy-Syu'un Al-Islamiyah dan dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah dan juga berada dalam kitab Bayrut Dar As-Salsil juz 5 halaman 106 halaman 107. Bagaimana hukumnya ketika kita berkurban yang pahalanya, hadiahnya kita peruntukkan untuk orang yang sudah wafat. Ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza awsal mayyitu bitadhiyati anhu. Ya, adapun jika orang yang meninggal dunia ya, awwa waqafa waqfan lidzalika jaza bil ittiqafi. Belum pernah berwasiat untuk berkurban, kemudian ahli waris atau orang lain mengurbani orang yang telah meninggal dunia tersebut. Fa in kanat wajibatan bin nadri wa ghairihi wajaba 'alal warithi infazu dzalika amma idzalam yusi biha fa aradal warithu aw ghairuhu ayyudahiya anhu min mali nafsihi fadhhabal hanafiyyatu wal malikiyatu wal hanabilatu ila jawazi tadhiyati anhu illa annal malikiyata ujazu dzalika ma'al karahati wa innama ajazuhu li annal mauta la yumna'u taqarruba anil mayyiti kama fi shadaqati wal hajj. Ya. Jadi dari hartanya kita nih orang yang masih hidup ya, kita meniatkan kurban untuk orang yang sudah wafat. Ini menurut mazhab Hanafi, menurut mazhab Hambali, menurut mazhab Maliki memperbolehkannya. Ya, hanya saja menurut mazhab Maliki boleh saja tetapi makruh. Ya, kalau dalam menurut mazhab Malik itu boleh tapi makruh. Makruh itu dibenci ya, kecuali orang yang sudah wafat itu berwasiat. Nanti kalau saya udah meninggal, tolong tiap tahun kurbankan saya 1 ekor kambing. Itu wasiat, berarti kan berpesan ya. Ya, kalau yang tidak ada wasiat, kalau menurut mazhab Imam Malik itu makruh, tapi boleh ya. Makruh itu bukan berarti haram ya. Ya, alasan mereka nih, alasan yang memang memiliki pendapat yang makruh adalah karena kematian tidak bisa menghalangi orang yang meninggal dunia. Ya, maka dari itu dibolehkannya kita berkurban atas nama orang yang sudah wafat untuk bertaqarrub ilallah. Ya Bu ya. Jadi la yamna'u taqarrubu ya anil mayyiti ya kepada Allah sebagaimana dalam sedekah dan ibadah haji. Ya, jadi kalau kita nih udah ada kelebihan, saya mah kan masih hidup, saya bisa sedekah walaupun saya ngasih orang makan. Saya mau sedekahin buat orang tua saya. Karena kita Bu punya harta itu awalnya asal muasalnya dari orang tua. Kan nggak ada kita ujuk merujuk. Ini juga kan peninggalan orang tua kita semua ya. Maka ketika kita ada kelebihan harta, lebih enaknya Bu kita hadiahkan pahala sodakonya untuk yang sudah wafat. Karena ada kedua keuntungan, buat yang dapat, yang sudah wafat dapat, buat kita juga dapat. Ya Bu ya. Jadi hadiahkan semuanya, walaupun cuman hanya sepotong roti, hadiahkan untuk almarhumah keluarga besar kita ya. Apalagi nanti nih malam Jumat ya, hadiahkan tuh baca Al-Quran. Ya Allah, saya baca Al-Quran buat orang tua saya, sebutin. Ya Bu ya. Karena ada 5 malam yang ruh pulang ke rumahnya. Ruh ya yang pulang, bukan jasad. Kalau jasadnya pulang nih pocong, takut. Ya, ntar anaknya ngelihat, wah mama ada mbah. Iya, enggak. Itu hanya ruh ya. Dalam kitab Daqaiqul Akhbar, dalam kitab Wasiyatul Mustafa itu dijelaskan. Salah satunya adalah malam Jumat, di mana itu malam hari raya Idul Adha. Ya. Jadi itu ruh minta dikasihanin, minta dikasih sodakoh, dikirimin. Karena dalam kitab Wasiyatul Mustafa Rasulullah berpesan kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ya Ali, sodaqtu ala mautikum,
Bersedekahlah kalian terhadap orang-orang yang sudah wafat, orang yang sudah mati di antara kalian, ya. Maka dalam bentuk sedekah itu enggak kudu-kudu kita dengan harta. Kita kangen nih, ya Allah, dulu kalau ada orang tua nih ada gulai kambing, orang tua saya masih senang. Ya Allah, ini gulai kambing saya hadiahkan deh buat orang yang enggak mampu, ya Bu ya. Boleh. Maka nanti kita berkurban, itu kita dibagi menjadi tiga bagian. Sepertiga untuk yang berkurban, ya, sepertiga untuk fakir miskin, sepertiganya untuk hadiah. Maka ibu kalau memang dapat daging kurban jangan sok nggak mau. Boleh Bu, kita orang kaya dapat bagian kurban karena itu dihadiahkan untuk kita. Ya, jadi kita jangan munafik Bu. Kalau emang andaikan kita nggak butuh, kita ambil aja untuk menyenangkan hati orang yang ngasih kita. Ya Bu ya. Nanti selepas itu dagingnya kita masak kek, kita kasihin orang kek. Nih Bunda Elvi nanti. Ya, ketika ada banyak daging, bawa tuh masakan ke lapas. Itu paling senang banget mereka ya. Nggak usah bawa nasi, daging dikeringin, direndang, itu jadi rebutan. Bener. Iya, kalau ke lapas. Maka ibu-ibu yang ada di Masjid Al-Ikhlas, ya kalau emang pengen berbagi, mungkin suaminya bajunya udah banyak yang nggak dipakai. Sarung, berbagi Bu. Karena kenapa ya? Di sini dijelaskan ketika di bulan Zulhijjah, apalagi di tanggal 1 sampai tanggal 10, ketika kita berbagi pakaian, maka kita nanti akan diberikan pakaian yang terbuat dari sutra di akhirat. Masya Allah ya Bu ya. Baju kita udah nggak pakai, titipin, nanti bisa dibawa ke rutan Pondok Bambu. Bener Bu, boleh, nggak apa-apa Ibu ya. Ya kalau emang kita saat ini nggak mau ke lapas, ya bagilah ke yayasan atau ke saudara ya Bu ya. Yang penting tuh baju di rumah jangan numpuk. Ya Bu ya, kita Bu pakai baju, apalagi baju daster, kering dipakai, ntar dicuci lagi. Coba yuk Ibu, ngaku. Emang, padahal itu baju numpuk di lemari. Tapi baju daster favorit, udah dipakai, cuci, kering, pakai lagi. Kering, cuci, pakai lagi. Ada Bu. Emang kita modelnya begitu, karena enak pakaiannya. Ya Bu ya, adem, dingin ya Bu ya. Ya Alhamdulillah ya. Jadi ini seputar untuk kurban, hukum kurban untuk orang yang sudah wafat. Jadi kita ambil kemungkinan semua dari 3 mazhab membolehkan, ya Bu ya. Kalau mazhab Imam Syafi'i itu menurut pandangan Imam Rafi boleh, ya Bu ya. Nah, tapi kalau kata Imam Malik tadi makruh, ya. Tapi makruh itu bukan berarti haram, maka boleh saja ya Bu ya. Baik, kita kembali kepada ijazah. Ya, ijazah dari wirid. Nah, ini masih ada waktu Bu. Ya, tanggal 1 sampai tanggal 13 ya. Ahlan wa sahlan Ibu yang baru hadir. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Al-aurat dzikir tanggal 1 sampai tanggal 13 bulan Zulhijjah. Yang pertama ini melaksanakan salat 4 rakaat di setiap sepertiga malam. Ya Bu ya. Ini selama 10 hari. Ini masih ada kita Bu, masih ada waktu nanti malam ke 10, 11, 12, 13. Berarti masih ada malam 13, 4 malam lagi. Ya Bu ya. Sholatnya sholat apa? Sholat sunnah hajat. Tuh Bu, mungkin kita sholat sunnah hajat setiap hari itu belum dikabulin doa kita. Maka ini dengan qadiyal hajat, niatnya usolli sunnatal hajati 4 rakaatin. Ya, saya niat sholat sunnah hajat 4 rakaat ya karena Allah Ta'ala. Ini Bu, setelah Fatihah di rakaat pertama bacaannya sama semua. Ya, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali, Al-Ikhlas 3 kali, Ayat Kursi 3 kali. Masing-masing rakaatnya suratnya sama. Ya, rakaat pertama habis Fatihah Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali, Al-Ikhlas 3 kali, Ayat Kursi 3 kali. Nanti rakaat kedua juga sama. Ya. Bedanya sholat sunnah dengan sholat wajib. Kalau sholat sunnah ya tidak memakai tasyahud awal di rakaat kedua. Ya. Kalau sholat wajib kan wajib memakai tasyahud awal ya Bu ya. Lalu bedanya lagi sholat sunnah dengan sholat wajib. Kalau sholat wajib di rakaat ketiga setelah Fatihah tidak dianjurkan membaca surat. Ya. Karena kata Rasulullah, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Rasul ketika salat wajib yang jumlahnya 3 rakaat, 4 rakaat, setelah rakaat ketiga itu habis Fatihah tidak membaca surat-surat lagi. Khusus untuk Fatihah itu salat wajib. Tapi kalau salat sunnah di rakaat ketiga boleh baca surat selain Al-Fatihah. Rakaat keempat juga sama. Maka ini redaksinya terdapat dari kitab Al-Ghunyah. Ya. Li Talibil Haq Al-Imam Qurtubi Asy-Syaikh Abdul Qadir bin Musa bin Abdullah Al-Jailani di juz 11 halaman
462. Ini amalannya sultanun wa aulia. Amalannya para wali Allah. Ibu, saya udah ngamalin alhamdulillah 3 tahun ini. Kalau saya ngasih ijazah saya belum ngamalin, saya nggak berani Bu ngasih ke orang. Dan saya dapat ijazah ini dari mursyid saya Al-Mukarram Al-Muhtaram Gusdi Al-Musafir Jailani An-Nawawi Al-Bantani. Mata'an lil hayat. Ibu ya. Itu yang pertama. Paham ya Bu? Salat sunnah hajat 4 rakaat, 1 salam. Waktunya di sepertiga malam. Boleh Ibu ambil di jam 3 atau jam 4 sebelum subuh. Ya, kurang lebih saya lakukan ini cuman kurang lebih 10 menit. Ya. Setelah kita salam, lalu kita baca doa di bawah ini. Yuk ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanadzil izzati wal jabarut. Subhanadzil qudrati wal malakut. Subhanal hayyul ladzi la yamut. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumit. Wa huwa hayyul la yamut. Subhanallahi rabbul ibadi wal bilad. Walhamdulillahi katsiran tayyiban mubarakan ala kulli hal. Allahu akbar kabira. Rabbana jalla jalaluhu wa qudratuhu bi kulli makan. Nah ini dibaca 3 kali. Habis kita salam ya. Langsung setelah ini kita baca 3 kali. Lalu kita lanjut mohon doa sesuai hajat kita. Ya Allah saya udah daftar haji. Ya Allah mudah-mudahan saya cepat Engkau panggil untuk bisa mengunjungi Baitullah. Ya Allah saya pengen punya rumah buat anak saya. Ya Allah saya pengen bisa bayar hutang. Ya Allah saya pengen ingin mendidik anak saya dengan anak yang akhlak-akhlak yang baik. Ya Allah kasih saya cucu. Itu kan hajat Bu, keperluan kita. Ya Allah usaha saya seret, rezeki suami saya kok enggak lancar. Ya Allah hajat saya berikan usaha yang berkah buat keluarga saya. Itu hajat. Semua hajat Bu keperluan. Maka siapa yang punya hajat ya, siapa yang punya keinginan, siapa yang punya doa. Ya tambahan nanti dibaca hari ini sebenarnya tadi ba'da salat subuh. Surat Al-Ikhlas sebanyak 1000 kali. Ya udah dibaca. Umi kalau surat Al-Ikhlas belum dibaca. Yang Umi udah baca kurang lebih 900 hari ini adalah kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu juga Bu amalan di tanggal 9 bulan Zulhijjah. Dibaca 1000 kali. Boleh nih dari sini. Ibu mulutnya sambil nyimak Umi, sambil ngetik, baca zikir. Boleh Al-Ikhlas ya. Sampai nanti netnya ba'da asar 1000 kali. Ya. Itu yang pertama ya. Jadi setelah kita sholat sunnah 4 rakaat, kita baca doa ini 3 kali, lalu kita sebutkan hajat kita sesuai dengan keinginan kita. Paham Ibu? Lalu baca selama 10 hari ini masih ada di tanggal 10. Sekarang tanggal 9 besok ya. Maka tasbihnya hasbiyallahu wa kafa sami'allahu liman da'a laisa wara'ahu muntaha wa man i'tasama billahi naja. Ya gini kita baca ya wiridnya setiap hari 100 kali ini tidak terikat waktu, boleh kapan aja ya Bu ya. Habis sholat subuh boleh, habis sholat maghrib boleh, maghrib nggak sempet habis sholat isya boleh ya. Lalu pada hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah doanya surat Al-Baqarah ayat 201 ini yang disebut doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dibaca Bu ini setiap di tanggal 11, 12, 13. Maka nanti ya besok kan tanggal 10. 11, 12, 13 itu hari tasyrik. Baca doa ini. Ya, saya dapat amalan doa sapu jagat ini ya dari Al-Mukarramah wal Muhtaramah Uminda Ustazah Haja Atiqah Nur Ali MA. Beliau adalah putri tercinta dari Al-Maghfurlah Kong Haji Nur Ali yang punya pesantren At-Taqwa. Ya, terdapat dalam kitab Mukhtarul Hadis dijelaskan siapa yang membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar setiap hari. Ya kalau Umi targetnya setiap hari itu 100 kali. 1 Allah akan kasih kebahagiaan kita di dunia. Enak Bu bahagia di dunia.
Enak, bahagia di dunia, apa aja kita dikasih sama Allah. Karena kenapa amalan doa untuk orang haji, kalau dia udah nggak bisa doa apa-apa, cukup Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang kedua Bu, akan Allah kasih pasangan yang soleh, kita nggak usah minta. Cukup Rabbana atina kita dawamkan setiap hari. Maka ini amalan saya udah puluhan tahun, bukan hanya hari tasyrik, tapi setiap hari saya puterin tasbih 100 kali saya baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa ila akhiri. Lalu yang ketiga Bu, dijadikan anak-anak kita anak yang soleh solehah. Kita nggak usah minta. Maka ibu ngaji ada amalan tambahan Bu, itu yang mantapnya luar biasa. Ya, kalau ilmu dengan amalan beda Bu. Kalau amalan kan menjadi makanan rohani kita yang kita bakalan baca terus ya. Maka jangan hanya di hari tasyrik yang kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah ya, terusnya. Lalu yang keempat ya, akan Allah berikan perhiasan yang berkah. Saya Bu, ini perhiasan saya nggak beli, saya dikasih semua. Karena Allah jamin Bu, mengamalkan doa itu alhamdulillah. Kalaupun kita melaksanakan sesuatu bukan karena pahala, tapi kita karena Allah. Tapi Bu yakin dengan amalan yang kita tahu manfaatnya, yang dengan amalan kita tahu faedahnya, maka kita jadi semangat ngamalinnya. Lalu yang kelima, akan Allah kasih kita kendaraan yang berkah. Gak enak Bu orang hidup gak punya kendaraan. Udah gitu kita punya tetangga kaya. Dari mana itu dia hartanya? Dapat mobil baru. Paling juga itu dia boleh ngepet. Boleh ngepet lah kita, tetangga yang punya mobil baru kita yang kesel. Jangan. Tetangga kaya, tetangga punya mobil mewah, alhamdulillah. Siapa tahu kita kondangan nebeng tuh. Kan kagak malu. Lah kalau kita mulut kita lemes banget, jangan ajak Ibu Ano mah. Dia mah gue dikata-katain mulu. Gue dikata ngepet lah, dikata ngepot lah. Udah gak usah diajak dia mah tuh. Yang rugi siapa? Kita. Maka kita sebagai seorang tetangga, jadilah tetangga yang baik. Ya, apabila tetangga kita diberikan kenikmatan, maka alhamdulillah kita syukur. Siapa tahu nanti ketika saya kehujanan, saya lagi kondangan, saya diajak tuh. Maka Bu, Rabbana atina kita dawamkan. Yang kelima, akan Allah kasih kita keberkahan kendaraan. Iya Bu, Masya Allah, tabarakallah. Orang Bu hidup gak mungkin gak perlu kendaraan, pasti. Masa kita ke pasar mau ngesot? Pasti kan naik motor. Ya kan kendaraan kita nih ada nih 2 kaki. Ya masa sama 2 kaki di jalannya 4 kilo sama 2 kaki. Ya nggak bisa lah, harus pakai motor ya Bu ya. Ya kita juga kalau jadi orang kaya Bu punya kendaraan baru ya jangan songong-songong banget. Teman jalan kita ngepot. Ya seenggaknya kita naik jalan pelan lah. Siapa itu? Ibu Ano. Ya Allah motornya baru. Iya itu sombong amat. Kita dikepotin. Ya nggak gitu-gitu juga ya Bu ya. Itu juga nggak boleh ya. Ya kalaupun kita jalan, kemudian kita naik motor, kita anak temen jalan, kita nunduk Bu duluan, itu. Jadi doain. Sombong banget, mentang-mentang punya motor baru. Gue dikepotin, jarin, tak juga dinabrak. Nabrak, apa katanya? Syukurin. Naudzubillah ya, enggak di sini enggak ada ya Bu ya. Lalu yang keenam, ketika kita dawam Bu, baca doa surat ini. Rabbana atina wa ila akhiri. Yang keenam, Allah jauhkan kita, selamatkan kita dari penyakit yang mengerikan. Ya Allah, kita nggak minta Bu, tapi udah dijaga sama Allah. Manfaatnya Bu. Maka saya kurang lebih baca doa ini hampir 7 tahun. Ya, itu anak bahagia, anak soleh soleha, kemudian berkah kendaraan, perhiasan, ya, kemudian dikasih sama Allah sehat, nggak ada penyakit yang bahaya buat kita Bu. Dijamin sama Allah. Kita nggak minta Bu, tapi dengan kita dawam, Allah kasih sirnya dari doa tersebut. Lalu yang ketujuh, Allah selamatkan kita dari musibah, pencurian, ya Bu ya, kebakaran, musibah kecelakaan. Allah selamatkan kita dari musibah, ya, dari fitnahnya manusia, ya Bu ya. Allah selamatkan kita dari kebenciannya manusia, Bu. Kita ini manusia, hidup di kalangan manusia. Kita benar aja salah. Apalagi kita salah. Selamat Bu, kita dari gunjingan manusia, dari keburukannya manusia. Naudzubillah. Ya kita nggak pakai minta Bu. Include sir asrarnya dari doa ini. Lalu yang ke-9, Allah masukkan kita ke dalam syurga. Dan yang ke-10, Allah selamatkan kita dari siksa api neraka. Ya Bu ya, niat ya Bu ya, ajastu, ijazah ini saya ijazahkan. Doa Rabbana atina saya ijazahkan kepada Majlis Taklim Masjid Al-Ikhlas Cipayung.
Ya, pimpinan Ustazah Elvi Anwar. Ya, jawabnya qabilna liridaillahi wa rasulih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna wa li jami'il muslimina wal muslimati. Amin. Ya, lalu yang kelima, yang keenam, ini puasa tanggal 9, ini hari ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan hari ini yang kita berpuasa, ini hajat kita Bu dari mulai hari ini dikabulin sama Allah. Makanya baca doa Al-Ikhlas, ya Bu ya. Doa Al-Ikhlas itu Bu terdapat dalam kitab Kanzun Najwa was Surur, ya Bu ya. Ya. Siapa yang mengamalkan, ya, yang membaca surat Al-Ikhlas, ya genapinlah 1000 kali. Ini terdapat dalam kitab Ad-Da'awat lil Mustaghfir. Apa Bu manfaatnya? Ya, di hari Arafah maka ia diberikan semua yang ia minta. Tuh Bu, kita nggak usah minta, ya Allah kasih saya suami yang soleh. Suami saya ya Allah rada-rada, kalau disuruh sholat kagak mau mulu, ya Allah. Mana suami saya orangnya begitu banget, ya Allah. Nggak usah minta. Anak saya ya Allah nguji iman saya terus. Ya Allah anak saya ini begini amat, nggak usah. Yang penting hari ini belum terlambat kita baca surat Al-Ikhlas, ya Bu ya. 1000 kali ya. Lalu kalau la ilaha illallah wahdahu la syarikalah kita baca 1000 kali, itu terdapat kitab Kanzun Najwa was Surur, maka kita seperti memerdekakan 10 budak. Masya Allah ya Bu ya. Makanya amalan ini kita harus tahu ya. Nah kalau puasa ya, yang keenam puasa 9 sampai hari ini nih, tanggal netnya kemarin Tarwiyah, ini hari Arafah. Lalu nanti ba'da asar kita baca zikirnya 100 demi untuk mendapatkan asror. Asror itu rahasianya orang yang sedang wukuf di Arafah. Insya Allah Bu kita bisa seperti kita wukuf di Arafah ya Bu ya, amin ya rabbal alamin. Maka baca doa ini, Allahumma ja'alna minal waqi'ina wal mutadarra'ina fi Arafati innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Bu ya. Ini nanti kita baca habis asar ini. Enggak boleh dibaca sekarang. Ini ba'danya waktunya ba'da asar. 100 kali ya Bu ya. Baik, dari amalan nomor 1 sampai nomor 6 paham ya Bu ya? Ya insya Allah. Lalu yang di nomor 7 nanti masih ada waktu malam tanggal 10. Malam hari raya Idul Adha kita Bu sholat sunnah khusoma. Nah saya juga lagi-lagi amalan saya ini udah 3 tahun saya melaksanakan. Sholat sunnah khusoma itu buat apa Bu? Sholat sunnah untuk membebaskan diri kita dari perbuatan-perbuatan kita zalim sama orang. Nanti Bu ketika kita datang di pengadilan Allah, ketika kita sudah merasa bebas, ada orang yang pernah kita zalimin datang ke kita. Ya Rob, saya nggak suka dengan Umi karena dulu dia waktu di dunia zalim sama saya dan belum minta maaf sama saya. Ya, kita kan nggak tahu Bu. Maka sholat ini nggak ada pada tiap malam. Dia adanya pada 7 malam doang ya. Pertama tadabilah pada malam awal bulan Rajab. Kedua malam nisfu Sya'ban. Kemudian malam Jumat akhir Ramadan. Yang keempat malam hari raya Idul Fitri. Lalu yang kelima semalam tanggal 9 ya. Lalu yang keenamnya itu entar ya. Ada malam Idul Adha. Lalu yang ketujuh pada tanggal 10 bulan Muharram. Ya. Niatnya usolli sunnatal khusoma arba'a raka'atin lillahi ta'ala. Ini Ibu boleh dilihat ya. Tata cara sholatnya rakaat pertama setelah Fatihah baca Al-Ikhlas 11 kali. Lalu rakaat yang kedua setelah Fatihah Al-Ikhlas 10 kali dan Al-Kafirun 3 kali. Al-Kafirun itu qul ya ayyuhal kafirun wa ila akhirih. Lalu rakaat ketiga setelah Fatihah Al-Ikhlas 10 kali dan At-Takatsur 1 kali. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir ya wa ila akhirih. Lalu di rakaat keempat setelah Fatihah Al-Ikhlas 15 kali dan ayat kursi 1 kali. Setelah ini salam kita lanjut doa. Allahumma ausil sawaba hadhihi salati ila sahibit tabaati. Kalau bisa Bu, fulannya ini kita ganti nama suami kita. Bisa jadi Bu kita zalim sama suami. Sebutin nama suami kita. Walaupun udah nggak ada. Nggak apa-apa. Sebutkan. Walaupun sudah meninggal. Ya. Untuk orang yang sudah wafat juga nggak apa-apa. Karena ini kan nanti Allah yang menyampaikan pahalanya.
Bukan kita tuh sebagai bentuk ikhtiar aja. Agar mungkin kita pernah zolim sama orang lain, kita nggak sadar kalau kita pernah zolim. Agar kita terbebas dari pengadilan negeri akhirat nanti. Ya Bu ya. Maka ya Allah, sampaikanlah pahala salat khusoma ini kepada orang yang pernah aku zolimin. Sebutin suami, orang tua, mertua, mungkin anak yang kita pernah zolim sama anak. Punya anak 4, 5, mungkin kita nggak adil. Anak nggak minta nuntut keadilan sama orang tuanya. Maka ketika kita sampaikan sholat ini, biar Allah nanti yang akan mengetuk pintu hatinya. Siapa tahu Bu, kita pernah zolim sama orang, kita udah minta maaf, dia tetap kagak mau maafin kesalahan kita. Kan ada Bu. Kita udah minta maaf, Jeng, maafin aku ya. Mukanya dibuang. Iya, asal ketemu tangannya doang, mukanya mah kagak mau. Tangannya begini doang. Itu berarti belum maafin. Maka ketika kita punya kesalahan sama orang, kita pernah zolim, kita kan kadang nggak sengaja Bu. Kadang kita pakai baju cakep, teman kita iri, emang kita tahu. Dia beli di mana itu bajunya? Cincin mana ganti-ganti. Gelangnya lagi ganti, tasnya ganti lah, beli di mana tahu itu. Bikin gua sakit hati aja. Kan ada Bu orang yang modelnya begitu. Kita mah nggak niat buat dia sakit hati lah, yang kita pakai baju begini. Emas yang kita pakai. Maka Ibu kalau ada cincin pakai mau ngaji, jangan kita makanya kondangan doang, pakai. Mau ngaji, perhiasan, baju emang harus dipakai karena emang ada anjurannya ya Bu ya. Jadi ketika kita masuk masjid pakai pakaian yang baru, yang bagus, jangan pakai daster ke masjid. Emang mau ngapain? Bininya marbot. Ya Bu ya. Ya paham ya Bu ya? Jadi ini salatnya dilakukan boleh setelah ba'diyah Isya. Nanti malam nih. Nanti malam ya masih ada waktu. Maka alhamdulillah ini rezekinya kita ya. Bu Bunda Elvi bisa menyampaikan dan ini adalah ilmu. Kenapa Bu? Ketika kita menjadi motivator, penggerak, ketika ada orang yang mengamalkan satu ilmu yang kita di dalamnya ini sebagai penggerak, itu Bu include semuanya ke Bunda Evi. Kita ngamalin satu, itu Bunda Evi juga sama, kebagian pahalanya. Ya, maka ini insya Allah ya Bu ya, jangan dibuat ini ntar dibuat bungkusan bakwan lagi, jangan ya Bu ya. Ntar kalau bisa dilaminating sayang. Karena ini amalan tahunan. Bisa jadi Ibu udah sepuh nggak bisa lagi ngaji ya Allah. Ini oh iya ini amalan bulan Zulhijjah. Saya mau laminating. Jadi biar bisa dibaca ya Bu ya. Oke Ibu paham tentang seputar zikir dan ijazah yang sudah saya sampaikan dari nomor 1 sampai nomor 7 paham ya? Paham sayang? Oke. Ada pertanyaan? Yuk kita ada waktu. Kita sampai jam berapa sih? Selesai ya udah ya. Oke, ada yang mau bertanya silakan Bunda. Iya, boleh pakai mic-nya. Nanti kalau misalnya dosa kita diampuni itu nanti kelak diajab enggak Bu? Maksudnya diperhitungkan lagi enggak dosa yang sudah diampuni gitu? Baik ya, wallahu ta'ala a'lam. Ketika dosa kita sudah diampunin, ketika kita minta sama Allah, ya Allah selamatkan saya dari perbuatan dosa-dosa dan ampunkan, maafkan dosa-dosa saya. Ya Rabbana wala tahmil alaina, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih, wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Insyaallah Bu terbebas ya. Tapi itu untuk dosa kecil ya. Ini puasa di hari Arafah, puasa tanggal 9 Zulhijjah. Allah ampunin dosa kita 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang itu dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar seperti kita sering ke dukun, nah kagak diampunin. Dosa syirik, Ibu ya. Dosa musyrik, Ibu ya. Suka percaya sama jimat. Jangan, kita anak pengajian, mama pengajian, udah banyak ilmu, udah banyak kajian, masa kita masih musyrik aja. Ya, ada ceritanya fiktif. Ya ada bapak-bapak dia itu kehilangan duit mulu. Ya insya Allah Bu diampunin ya. Maka selalu minta dan beristighfar kepada Allah. Bapak-bapak dia duitnya selalu hilang di rumahnya. Oh iya mak lu ngambil duit gua. Kagak. Lah duit gua di kantong 300 hilang. Lu kali ngambil? Enggak kata bininya. Padahal bininya yang ngambil Bu. Sampai kedua harinya tuh duit hilang lagi 200. Mak lu ngambil duit gua lagi? Kagak aki-aki songong banget, gue disuruh berkata ngambil duit mulu. Lah ini siapa yang ngambil duit gue 2 kali hilang 500. Lah tahu katanya si emak tuh. Dan emaknya yang ngambil. Inilah Bu, makanya manfaatnya kita harus memelihara kejujuran. Itu lakinya nggak percaya. Ya udahlah, lu kagak ngaku ngambil,
Gua mau ke dukun aja. Dia ke dukun Bu tuh laki. Bininya ngikut. Kan tolol itu ya. Dia yang ngambil, dia ngikut. Gua mau ngikut Bang. Ngapain lu mau ikut? Gua mau ke dukun, kata lakinya. Lah gue mau tahu aja. Ya gue juga sama. Gue takut ada tuyul di daerah rumah kita. Lah 2 kali duit gue kalong, hilang. Lah mancakan 4 kali lu gue tekor beandar. Nyampe lah ke dukun. Mbah, bininya ngikut. Saya mau minta tanya, duit saya hilang mulu, Mbah, apakah ada tuyul di rumah saya? Katanya si Mbah, bentar gua ngambil air. Laki bininya udah merengket aja bininya. Dilihat sama si Mbah, wah ini mah yang ngambil orang dalam, orang dekat. Hah? Orang dekat, kata lakinya. Iya. Siapa Mbah? Ya saya nggak bisa nyebutin. Bininya udah merengket aja. Ya lagian lakinya mau nyelidikin duitnya hilang, emang dia yang ngambil, dia yang mau ngikut, kan itu kebangetan oon. Orang mah diam aja di rumah. Atas yang dukun ini. Saya nggak bisa nyebutin Pak. Orangnya orang dekat ini yang ngambil. Bininya udah merengket. Ya udahlah Mbah. Andaikan emang bangga nyebutin orangnya, sebutinlah ciri-cirinya mah. Ciri-cirinya badannya gendut. Dia ngeliat ke bininya. Ya salam. Lu mak, ya gua kan gendut katanya. Terus akhirnya, cirinya apa lagi Mbah? Cirinya hidungnya mancung ke dalam. Bininya lihat. Ya udah Mbak, kalau ciri yang ketiga Mas saya udah yakin ini orangnya yang ngambil. Yang ketiga rambutnya keriting keribo. Ya bininya. Akhirnya Bu pulang ke rumah tuh diceraiin bininya. Walaupun ini cerita fiktif, ini harus kita contoh Bu. Kenapa? Menjaga kejujuran itu adalah satu bentuk yang tidak bisa diperjualbelikan. Itu Bu rumah tangga udah berpuluhan tahun. Bisa jadi si suami itu nguji istrinya. Diuji laki-laki bebas. Dia nggak tergoda. Nah ini gue nguji duit nih, biarin. Udah lama ini gue gak uji duit gue pura-pura hilang. Ya namanya manusia Bu. Udah nikah puluhan tahun. Lah istri diuji duit. Ya andai kan memang dia nemu, ngomong aja sama abangnya, Bang. Ini di kantong celana abang ada duit 300. Oh iya, duit abang. Oh iya, mama pakai ya. Iya, begitu aja kenapa ribet amat. Akhirnya si istri dia gak ngakuin kesalahannya. Pulang ke rumah. Dia minta maaf, udah terlambat. Lu minta maaf sama gue, coba lu kalau gue gak bawa ke dukun, lu kagak ngaku. Ya Allah Bu, ya ini walaupun memang cerita ini di film, tapi ini mengajarkan betapa pentingnya kita memelihara kejujuran kita ya Bu ya. Jadi insya Allah ketika kita sudah minta ampun atas dosa-dosa kita, yang kecil itu insya Allah akan diampunin sama Allah. Ya, seperti kita ini puasa di hari ini. Itu 2 tahun dosa kita Bu diampunin sama Allah ya. Dosa tahun lalu dan dosa tahun yang akan datang ya. Dan terlepas dari dosa yang besar seperti kita durhaka sama orang tua, itu wajib minta maaf sama orang tua agar orang tua redok dulu. Ke dukun kita juga wajib nadamun, menyesal agar kita tidak melakukan lagi ya. Maka dosa-dosa besar itu ya tidak bisa diampunin dengan kita melakukan sesuatu yang memang ada ganjarannya ya. Kecuali kita memang taubatan nasuha. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Yang nomor berapa? Ayo, nggak apa-apa. Takutnya nanti itu ada nomor telepon Umi ya. Takutnya nggak paham, nggak apa-apa. Silakan bertanya. Di bawahnya itu bukan nomor telepon fotokopi, bukan. Tadi kata nomor. Bismillah, Umi. Ini kan kita taunya berbuat kebaikan tuh kalau di hadis itu kan suka yang dari tanggal 1 sampai 10 gitu ya, Zulhijjah. Terus kalau yang tanggal 11 sampai selesai itu kita harus ngapain gitu? Iya. Ngapain itu maksudnya ada amalan lain enggak? Atau kan ini kan disuruh banyak-banyak, pahala tuh kan banyak. Ini kalau ngomongin pahala Umi ya dari tanggal 10. Nah bagaimana setelah lebaran gitu ya, 11 sampai akhir itu apa sih Umi? Amalan apa? Atau sama nggak sih pahalanya seperti yang tanggal 1 sampai 10 gitu Umi? Iya, baik, pertanyaan yang cakep. Setelah kita melaksanakan amalan dari tanggal 1 sampai tanggal 13 ya, lalu ke depannya kita amalan apa lagi? Bu, ya dijelaskan ya dari beberapa referensi kitab ya Bu ya. Kalau kita menengok orang sakit, ya amalan apa aja nih yang kita harus lakukan ya? Ketika ada teman kita sakit maka kunjungi. Ya. Maka ketika kita menengok orang sakit ya, dalam kitab Al-Ghuniyah ya Bu ya. Kalau kita menengok orang sakit di bulan Zulhijjah ya Bu ya. Maka
Apa Bu balasannya? Ya, maka ia memperoleh seperti mengiringi. Oh ini orang yang sakit ya, atau orang melayat takziah. Ya, maka ia seperti mengiringi jenazah para syuhada. Ya, maka kalau ada orang sakit kita nengokin. Ya, jangan kita malas. Beda ganjarannya dibanding bulan-bulan yang lain, ya Bu ya. Nah, siapa yang memberikan pakaian kepada seorang muslim? Ini masih di bulan Zulhijjah ya Bu ya. Maka ini Bu, sebelum bulan Zulhijjah berlalu, kasih dah tuh Bu pakaian yang udah nggak kepake. Ya Allah, kudungan banyak Bu di lemari. Kalau kita simpen, itu nanti ketika kita udah nggak ada Bu, pakaian kita dibuntelin. Buat siapa? Buat orang. Orang kadang-kadang jijik. Ih, orang udah meninggal enggak? Aku nggak mau. Takut tuh. Maka ini ada dasarnya Ibu ya. Ya, siapa yang memberikan pakaian kepada seorang muslim, maka ia memperoleh pakaian yang terbuat dari sundus, sutra yang halus. Ini masih di bulan Zulhijjah. Maka jangan pernah kita putus asa amalan apa aja, ya Bu ya. Dan barang siapa yang memberikan sodako kepada orang-orang miskin, maka sungguh ia telah memberikan kedermawanannya kepada para nabi dan rasulnya. Ya Bu ya. Lalu siapa yang melayat, mentakziah, ya yang tadi udah disampaikan ya, dia seperti mengiringi jenazahnya para syuhada. Lalu siapa yang menengok orang sakit di hari-hari ya di hari-hari ini termasuk di tanggal 1 sampai tanggal 10 atau selesai ya bulan Zulhijjah, maka sama halnya menjenguk para kekasih Allah dan para waliullah. Ya Allah Bu, enak banget ya Bu ya. Maka amalan yang nggak boleh putus yang kita dawamkan itu salah satunya adalah sedekah. Bu ya. Sedekah aja setiap hari, sedekah subuh tuh, taruh di kaleng. Ntar udah dapat di kaleng, bawa pulang kampung. Ya, ntar dapat di kaleng buat orang tua. Ntar udah dapat penuh sekaleng buat abang. Ntar udah penuh sekaleng buat adik. Nggak apa-apa Bu. Kita Bu berinfak yang disuruhnya sama Al-Quran sama Allah. Buat apa kita sodako kemana-mana tapi abang kita susah, adik kita terlantar, sepupu kita miskin. Ya Allah. Maka Bu, kalau bisa kita nafkah, kasih infak kepada keluarga kita dulu. Kan ada orang Bu jenisnya yang dia sama temennya baik, giliran sama laki, sama bininya, sama anaknya medit. Beda Bu, medit sama pelit. Kalau pelit buat orang itu dia memang sayang, tapi buat dirinya enggak. Tapi kalau medit, jangankan buat orang, buat dirinya aja nahan lapar, tuh medit Bu. Ya, maka amalan apa yang harus kita lakukan selepas dari tanggal 10 ke depan? Yang paling disukai oleh Rasulullah adalah bersodakoh. Apalagi tuh kita Bu bersodakoh tiap hari taruh di kaleng. Nanti pada tanggal sebulan 10 Muharram itu kan disebut lebaran anak yatim. Kita bongkar. Tuh terus dawam dari tanggal 11 naruh 10.000, tanggal 12 10.000 lagi. Terus sampai akhir bulan Zulhijjah, nanti masuk habis Zulhijjah kan bulan Asyura, bulan Muharram. Tahun baru Hijriyah. Nanti tanggal 10 kita bongkar tuh. Ya, kita bongkar, ini saya udah dapat 400, saya mau nyantunin anak yatim. Tuh, lakukan setelah 10 Zulhijjah, ya amalan apa? Sodako. Dan perbanyak sholat sunnah dan puasa. Ya, selain di hari tasyrik ya. Maka puasa itu Bu, orang Bu nanti masuk surga, bisa dari pintu puasa. Bisa dari pintu sodako. Bisa dari pintu dia berbakti kepada suaminya. Bisa dari pintu dia sayang mengurus orang tuanya. Ya Bu ya. Maka jangan pernah kita mengecilkan orang lain, nggak pernah ngaji dia mah. Tapi dia bakti Bu sama orang tuanya, bakti sama suaminya. Jangan kita menjustik orang kayak gitu ya Bu ya. Dia mah nggak pernah ikut sodako, orangnya pelit. Belum tentu Bu. Karena orang masuk surga masing-masing di pintunya masing-masing. Ya kita kadang-kadang, saya mami paling nggak kuat puasa. Saya mah nolongin aja dah, saya mah nyapu-nyapu segala. Ada. Maka carilah Bu apa yang memang kebiasaan kita yang sesuai dengan kemampuan kita. Maka nanti kita akan ditemukan, dicari sama malaikat, dia mah di golongan sodako, ada nih, Bunda Elpi sodakonya rajin, ada Bu di pintu sodako. Nah Bunda Elpi di puasanya rada-rada, enggak ada. Tapi di Bunda Elpi di pintu berjuangnya, di jihad fisabilillahnya, ada Bu. Maka kita cari amal soleh itu sesuai dengan yang kita senengin. Maka amalan setelah 10 Zulhijjah, yang mudawamah Rasulullah lakukan itu adalah sodako. Ya Bu ya, cemplungin di kaleng setiap hari 5.000 ya Bu ya.
Nanti di bulan Muharram tanggal 10 santunan yatim kita udah punya. Enggak usah kita minta lagi, kita kan udah ada ya Bu ya. Maka pertanyaan yang bagus. Ini buat motivasi kita agar kita bisa melakukan amal-amal soleh lain setelah ini ya Bu ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Silakan Bunda. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.